Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang perpangkatan dan bentuk akar. Materi ini ada di Matematika SMP kelas 9, kurikulum 2013. Kita sudah masuk ke pertemuan kelima. Yang akan kita bahas yaitu tentang bentuk umum akar dan soal serta pembahasannya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, bentuk akar. Jadi, akar pangkat N dari A, ini dibacanya gitu ya, akar pangkat N dari A. Jadi kalau kita mau baca gini, akar pangkat 3 dari 8. Nah, itu dibacanya akar pangkat 3 dari 8. Ya, kalau ada seperti ini, bacanya akar pangkat 4 dari 16. Ya, kalau ini, nah, ini akar kuadrat dari 25. Atau di sini kan ada angka 2 ya, tapi tidak ditulis akar pangkat 2 dari 25 atau akar kuadrat dari 25. Oke, kita lihat yang pertama kemungkinannya jika A tidak negatif atau A-nya berarti positif ya, maka akar pangkat N dari A sama B sama dengan B jika B pangkat N sama dengan A dan B-nya tidak negatif. Oke, contohnya kita lihat di sini tadi akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2 ya. Nah, kenapa begitu? Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, jadi akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Karena 2 pangkat 3 atau 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Oke, contoh lagi, misal angkanya itu akar pangkat 4 dari 81. Berapa? Akar pangkat 4 dari 81 adalah berapa dikali berapa dikali berapa dikali berapa sampai 4 kali yang hasilnya 81. Yaitu 3. Karena 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oke. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, jika A negatif dan N bilangan ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B jika B pangkat N sama dengan A. Di sini aturannya A-nya negatif dan N-nya bilangan ganjil. Nah, contohnya gimana? Kita lihat, misalkan akar pangkat 3 dari min 8. Nah, itu berapa? Sama dengan minus 2. Kenapa begitu? Karena min 2 kita pangkatkan dengan 3, hasilnya adalah negatif 8 atau min 8. Nah, di sini A-nya negatif dan N-nya bilangan ganjil. Kalau bukan bilangan ganjil atau genap, berarti dia akan positif terus ya di sini hasilnya. Nah, aturannya A-nya itu harus negatif dan N-nya adalah bilangan ganjil. Oke, contoh lagi, misalkan akar pangkat 5 dari negatif 32. Berapa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah min 2. Min 2 juga. Kenapa? Karena min 2 kita pangkatkan dengan 5, hasilnya adalah negatif 32. Ya, itu aturannya untuk bentuk akar. Kita lanjut di sini menyederhanakan perkalian bentuk akar. Jika A dan B bilangan positif, maka berlaku B akar A yang pertama ditambah C akar A sama dengan dalam kurung B tambah C akar A. Nah, itu jadi kalau misalkan akarnya yang di dalam akar ini sudah sama, operasinya penjumlahan, maka tinggal B ditambah C aja nih, di depannya ya ditambah. Contohnya kita lihat di sini ada
2 akar 3 kalau ditambah dengan 4 akar 3, hasilnya adalah 6 akar 3. Oke, karena di dalam bentuk akarnya sudah sama ya, tinggal ditambah 2 dan 4-nya menjadi 6. Begitu pula dengan pengurangan. Yang B, akar A dikurang C akar A sama dengan dalam kurung B kurang C akar A. Misalkan ada 15 akar 2 dikurang 5 akar 2. Karena yang di dalam akar sudah sama, berarti tinggal kita kurang yang di depannya itu 15 dengan 5. 15 dikurang 5, 10 akar 2. Oke, udah ya. Ya, kita lihat yang ketiga. Akar AB sama dengan akar A dikali akar B. Akar A kali B ya di sini dalam kurung. Oh, dalam satu akar aja. Nah, itu bisa dipecah sama dengan akar A dikali akar B. Oke, contohnya misal ada akar 20 nih. Akar 20 itu bisa difaktorkan dengan 4 kali 5. Akar 4 kali 5. Dan akar 4 kali 5 itu adalah akar 4 dikali akar 5. Nah, untuk yang ini, akar 4-nya bisa keluar atau bisa dihasilkan menjadi bilangan biasa. Akar 4 adalah 2. 2 kali akar 5. Akar 5. 2 akar 5. Ini bentuk paling sederhananya. Oke, contoh lagi. Misalkan ada akar kuadrat dari 50 atau akar 50, akar kuadrat dari 50. Nah, ini bisa kita pecah menjadi akar 25 langsung ya, dikali akar 2. Nah, akar 25-nya bisa keluar menjadi 5. 5 akar 2. Itu dari sifat yang ketiga ini. Oke, kenapa akar 50 tidak kita pecah menjadi akar 10 dikali akar 5? Sebenarnya bisa aja nih akar 50 itu sama dengan akar 10 dikali akar 5. Tapi kita memilihnya itu memecah menjadi akar 25 dikali akar 2. Ini kalau kita ingin mencari bentuk paling sederhananya ya, yaitu 5 akar 2. Jadi kita pilih yang ini, bukan yang ini. Karena ada satu akar di dalam akar ini yang bisa keluar. Nah, menjadi 5. Kalau akar 10 dengan akar 5 kan tidak ada yang bisa dikeluarkan ya hasilnya. Sama seperti halnya yang akar 25 ini. Jadi yang ini tidak kita pilih. Kita milihnya yang akar 25 dikali akar 2. Oke. Kita lihat untuk lebih jelas kita bisa membahas di sini sederhanakan bentuk akar berikut. Nih ya, akar 75 ya. Akar 75 itu sama dengan akar 25 dikali 3. Nah, sama dengan akar 25 dikali akar 3. Akar 25-nya bisa keluar menjadi 5. Dikali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Nah, bentuk seperti ini yang mau kita dapatkan. Sebenarnya akar 75 ini bisa kita pecah menjadi akar 15 dikali akar 5. Tapi ini kita tidak pilih karena salah satunya tidak keluar. Akar 15 tidak bisa keluar, akar 5 juga sama. Jadi kita memilihnya yang akar 25 dikali akar 3. Oke. Lagi yang B akar 500. Akar 500 kita pecah menjadi akar 100 dikali 5 sama dengan akar 100 dikali akar 5. Akar 100-nya kita keluarkan menjadi 10. Akar 5-nya tetap jadi 10 akar 5.
Ya, seperti itu. Jadi intinya di sini kita pecah menjadi dua akar. Akar yang pertama bisa keluar dan akar yang kedua akar yang paling kecil. Akar yang paling kecil. Yang di sini akar yang bisa keluar ya, akar 100 menjadi 10. Temannya di sini akar yang paling sederhana atau yang paling kecil. Oke, kita lanjut yang C. Akar kuadrat dari 0,000081. Nah, kalau kita lihat di sini setelah koma itu ada 6 angka. Nah, 6 angka itu mewakili 1 juta. Jadi, akar kuadrat dari 0,000081 itu sama dengan akar 81 dibagi akar 1 juta. 1 jutanya bisa kita lihat dari berapa banyak angka setelah koma. Setelah koma itu ada 6 angka, makanya 1 juta diwakili oleh 1 juta dibagi akar 1 juta. Nah, akar 81 sama dengan akar 9, akar 1 juta sama dengan 1000. Oke, akar 81 sama dengan 9, akar 1 juta sama dengan 1000. 9 dibagi 1000 sama dengan 0,009. Oke, yang D kita lihat 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 192. Nah, di sini ada 3 bentuk akar ya, yang nilainya akar 3, akar 48, akar 192. Jadi clue-nya di sini ada di akar 3 nih. Artinya akar 48 itu dipecah salah satunya adalah akar 3. Akar 192 juga sama, dipecah juga salah satunya akar 3. 7 akar 3-nya tetap. Nah, ini nanti akar 3-nya dikali akar 16. 16-nya bisa keluar. Oke, jadi 4 ya. Jadi 7 akar 3 ditambah akar 16 kali 3 dikurang. Nah, ini yang 192 kita bagi 3. Hasilnya 64. 64 kali 3 sama dengan 192. Jadi nanti yang 7 akar 3 ditambah. Nah, ini akar 16 kali akar 3 dikurang akar 64 dikali akar 3. Akar 16-nya keluar menjadi 4, akar 64-nya keluar menjadi 8. Oke, karena udah sama akar 3-nya, 7 akar 3 tambah 4 akar 3 dikurang 8 akar 3. Maka kita tinggal menjumlah dan mengurang yang 7, 4 dengan 8-nya. 7 ditambah 4, 11 dikurang 8, 3. 3 akar 3. Oke, seperti itu. Berikut ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.